Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @inivice. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Santet dari Dia. Oh ya, sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Cerita kali ini bukan aku yang mengalami, tapi orang terdekatku, yaitu bapakku. Kejadian ini terjadi jauh sebelum aku lahir, sebelum bapakku menikahi mamaku. Tentang kesalahan yang pernah dilakukan oleh bapakku, sehingga bapakku mendapat balasan atas kesalahan tersebut. Dalam cerita ini, aku akan menggunakan sudut pandang bapakku, agar kalian lebih mudah memahami jalan ceritanya dan lebih bisa mendapatkan feel dari kejadian tersebut. Lid, ibu dan bapak kalah di pengadilan. Yang sabar ya, harus sabar. Aku terdiam setelah mendengar perkataan ibuku. Dalam pikiran berkecamuk banyak hal. Bagaimana aku bayar kos dan bayar kuliah? Kalau aku memaksa kuliah, bagaimana dengan adikku? Aku tidak mau memberatkan orang tua. Sebenarnya tahun 1991 adalah tahun terakhirku kuliah di Solo. Namun karena masalah ekonomi yang menimpa keluargaku, aku pun memutuskan untuk berhenti kuliah dan kemudian mencari pekerjaan agar bisa membantu sedikit keluarga di Magelang. Allah Maha Baik. Tidak lama setelah aku berhenti kuliah, aku diterima sebagai sales marketing oleh salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang farmasi. Namun peraturan perusahaan saat itu untuk karyawan baru harus ditempatkan di luar Jawa. Dengan segala resikonya, saat itu aku memutuskan untuk menerima pekerjaan tersebut. Meskipun konsekuensinya adalah jauh dari keluarga, teman, dan pacarku di Solo. Pikiranku hanya satu, yaitu membantu ekonomi keluarga. Pacarku di Solo adalah orang yang kelak akan menjadi istriku. Orang yang saat ini dipanggil Mama oleh Faiz. Dia ikhlas melepasku merantau karena aku menjanjikan untuk melamar dan menikahinya setelah mengumpulkan rupiah dari hasil pekerjaanku saat itu. Penugasan pertamaku adalah di Makassar, Sulawesi Selatan. Diisi dengan pelatihan dan pekerjaan basic sebagai sales marketing. Kurang lebih 1 tahun aku berada di Makassar. Mudik ke Jawa pun jarang, bisa 2-3 bulan sekali. Maklum, sayang di ongkos. Waktu cepat berlalu. Pelatihan sebagai sales marketing sudah aku jalani seluruhnya. Hingga pada awal tahun 1992, aku dipindah tugaskan ke kota B di Kalimantan Selatan. Di tempat inilah sebuah kesalahan telah aku perbuat hingga kelak akan mengakibatkan sesuatu terhadapku. Di kota tersebut aku bertemu dengan orang-orang baru. Lingkungan kerjaku pun cukup nyaman. Kebetulan juga aku mendapatkan kos dengan harga murah. Ya meskipun jarak menuju kantor lumayan jauh. Tapi yang terpenting, kosku ini nyaman dan kental dengan nuansa kekeluargaan. Suatu hari, teman satu kosku yang sudah lebih lama tinggal di kota ini mengajakku untuk berkeliling kota dan mau mengenalkanku kepada teman-temannya agar relasiku semakin luas katanya. Aku menyanggupi ajakan teman kosku. Setelah berkeliling kota, kami berdua menuju ke salah satu restoran di pusat kota. Di restoran tersebut sudah ada beberapa teman dari teman kosku yang menunggu di dalam. Aku pun diajak bergabung dan berkenalan. Satu persatu aku berkenalan dengan mereka, tidak terkecuali dengan perempuan
sebut saja namanya Wiwin. Dia seorang wanita asli Dayak, berkulit kuning langsat dan memiliki rambut pendek sebahu. Wiwin mudah sekali akrab denganku. Perkenalan kami biasa saja waktu itu, tidak istimewa. Hubunganku dengan pacarku yang ada di Solo waktu itu baik-baik saja. Kita masih berkomunikasi, meskipun sangat terbatas karena hanya mengandalkan surat via kantor pos atau sesekali menggunakan telepon kantor. Hari demi hari, hubunganku dengan teman-teman semakin akrab, termasuk juga dengan Wiwin. Kami sering bertemu untuk makan atau sekedar hangout untuk melepas penat di akhir pekan. Lambat laun, seiring kedekatan kami, aku merasa bahwa perhatian Wiwin kepadaku lebih dari sekedar teman. Bukannya kepedean, yang dilakukannya itu justru seperti pacar. Dia sering datang ke kantorku untuk membawakan makan siang. Bahkan tidak jarang juga, saat jam pulang kantor, dia menjemputku dengan mobil pribadinya. Jujur, dengan perlakuan Wiwin terhadapku, ditambah keterbatasan komunikasiku dengan pacarku di Solo, jiwa mudaku bergejolak. Dan pada akhirnya, aku terbawa perasaan, sehingga mulai menyukai Wiwin. Wiwin dan aku kemudian memutuskan untuk menjalin hubungan. Wiwin tidak tahu kalau sebenarnya aku sudah punya pacar di Solo. Begitu pula sebaliknya, pacarku di Solo juga tidak tahu kalau aku di sini menjalin hubungan dengan Wiwin. Aku menyadari ini salah, tapi lelaki muda mana yang tahan dengan kondisi seperti itu? Komunikasi terbatas, jauh dari rumah, terus-menerus mendapat perhatian dari wanita, dan yang pasti tidak ada media sosial. Sangat mendukung sekali untuk selingkuh. Sebagai pacar, Wiwin sangat perhatian terhadapku. Dia pernah suatu ketika mau memberiku cincin merah delima, tapi kutolak karena aku merasa ini terlalu berlebihan. Jika dilihat dari perlakuannya, Wiwin mungkin saat itu sudah sangat menyukaiku. Jujur, selama berpacaran dengan Wiwin, sebenarnya ada perasaan yang mengganjal dalam hatiku. Mungkin rasa bersalah karena telah membohongi dua wanita. Sampai di satu titik, aku harus memilih salah satu di antara keduanya. Aku tidak mau terus-terusan berada di posisi ini. Selingkuh, semakin lama seperti ini, maka semakin aku menyakiti dua wanita ini. Hingga pada akhirnya, aku memilih pacarku di Solo. Dengan pertimbangan bahwa pacarku di Solo lah yang lebih dulu bersamaku. Dan kami memang sebenarnya sudah ada rencana untuk menikah. Sedangkan Wiwin hanyalah seseorang yang mengisi kekosonganku di sini. Win, maaf, sebenarnya aku sudah punya calon istri di Jawa. Maaf, aku sudah bohong. Sepertinya kita cukup sampai di sini. Aku minta maaf, ucapku kepada Wiwin. Wiwin hanya diam. Kulihat tidak ada raut marah atau benci. Kupikir dia ikhlas menerima keputusanku. Ternyata aku salah. Beberapa hari setelah putus dengan Wiwin, aku mempersiapkan kepulanganku ke Jawa untuk melamar pacarku. Namun ternyata seminggu sebelum kepulanganku ke Jawa, terjadi hal aneh yang menimpaku. Waktu itu pukul 2 dini hari. Aku sedang menunaikan sholat tahajud di dalam kamar kosku. Suasana hening, hanya suara angin dan jangkrik yang saling bersautan. Namun, ketika aku sujud di rakaat terakhir, terdengar suara ketukan dari jendela kamarku. Sampai aku selesai sholat, suara ketukan itu makin keras terdengar. Tapi waktu itu aku tidak berpikiran macam-macam. Aku pikir itu teman kosku yang iseng, sehingga aku biarkan saja sampai aku selesai berzikir. Setelah selesai berzikir, suara itu malah bukan lagi seperti suara ketukan, tapi seperti suara sesuatu yang menabrakkan diri, menghentak ke arah jendelaku. Aku tidak bisa melihat keluar karena jendelaku tertutup tirai. Aku yang penasaran, kemudian bangkit dan berjalan mendekati jendela kamar, lalu membuka tirai. Betapa terkejutnya aku, di depan jendela kamar kosku ada sebuah api yang melayang. Api tersebut kira-kira sebesar kepalan tangan orang dewasa.
Warnanya merah menyala, seakan memaksa masuk ke dalam kamar kosku melalui jendela. Namun setiap kali api itu menabrakkan dirinya ke jendela, selalu mental seperti tertahan sesuatu. Aku yang terkejut berusaha membaca ayat kursi sambil menjauh dari jendela. Beberapa saat setelah itu, api tersebut menghilang seperti lilin yang padam karena ditiup seseorang. Yang aku tahu, jika ada api terbang seperti itu, kemungkinan besar adalah santet. Tapi santet dari siapa? Setelah kejadian api terbang, menuju hari kepulanganku ke Jawa, tidak ada keanehan apapun yang terjadi. Bahkan aku sudah melupakan kejadian tersebut. Ya karena aku baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa. Akhirnya aku pulang ke Jawa dengan menggunakan pesawat dan tiba dengan selamat. Namun, keanehan justru muncul ketika aku sampai di Bandara Adi Sucipto, Jogja. Saat aku turun dari pesawat, pertama kali menginjakkan kaki ke tanah, tiba-tiba wajahku terasa sangat panas seperti terbakar. Panas dan perih. Seketika aku membasuh wajahku dengan air, namun tetap saja terasa panas. Sesampainya di rumah orang tuaku pun, panas itu masih terasa di wajahku. Bahkan aku merasa wajahku ini luka dan mengelupas. Tapi ketika aku lihat di depan cermin, wajahku terlihat baik-baik saja. Hari kedua, saking tidak kuat menahan panas di wajah, aku meminta diantar ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter spesialis kulit. Namun, dokter tersebut justru bilang, "Ini kulit wajahnya baik-baik aja loh, suhu juga normal, tidak ada luka." Tapi yang kurasakan justru sebaliknya. Hari ketiga, rasa panas di wajah ini semakin menjadi-jadi. Orang tuaku yang melihat kondisiku seperti itu, kemudian berpikir bahwa ini bukanlah sakit biasa. Akhirnya mereka membawaku ke tempat almarhum Pak Zazali, seorang kiai di daerah Muntilan, Kabupaten Magelang. Di rumah Pak Zazali, kami dipersilakan masuk ke ruang tamu. Beliau duduk di depanku dan kemudian menatapku sambil wiridan. Setelah beberapa saat, beliau menyuruhku untuk mengambil wudhu dan memintaku sholat 2 rakaat di musola rumahnya. Kemudian aku menuruti perintah beliau untuk berwudhu dan menunaikan sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, wajahku yang tadinya terasa panas dan perih, tiba-tiba terasa sangat segar dan dingin. Rasa sakit itu hilang seketika. Sebelum kami pamit pulang, Pak Zazali berpesan kepadaku, "Le, tobat yo, jangan suka mencari masalah dengan orang lain." Aku hanya mengangguk dan mengiyakan pesan tersebut. Sejujurnya, aku saat itu kurang mengerti dengan maksud perkataan beliau. Yang terpenting, aku sembuh. Sehari setelah itu, aku dan keluargaku pergi ke Solo untuk melamar pacarku. Selama proses lamaran, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Tetapi saat sore hari, pada asar, aku tiba-tiba cegukan. Sama seperti cegukan pada umumnya, aku merasa biasa saja. Namun sampai malam hari, saat aku dan keluargaku pamit untuk pulang ke Magelang, aku masih cegukan. Padahal aku sudah minum, tahan panas, bahkan sampai minum jamu. Tapi tetap saja cegukan tersebut tidak hilang. Mungkin bagi kalian cegukan itu sepele, tapi bagaimana kalau cegukan 3 hari nonstop? Aku mengalaminya. Selama 3 hari aku tidak berhenti cegukan. Akibatnya nafsu makan jadi turun dan susah tidur. Segala cara sudah aku coba, bahkan periksa ke dokter juga, namun hasilnya nihil. Karena di hari ke-7 malam, aku harus sudah terbang lagi ke Kalimantan. Akhirnya, aku dibawa ke rumah Pak Zazali lagi oleh orang tuaku. Berbeda dengan kunjunganku yang pertama. Setelah mempersilahkan kami duduk, Pak Zazali langsung ke kamar dan wiridan tanpa mengajak kami berbincang dahulu. Setelah beberapa saat, Pak Zazali keluar kamar sambil membawa segelas air putih. Beliau kemudian duduk di ruang tamu bersama kami, lalu menyuruhku untuk meminum segelas air putih tersebut. Entah bagaimana bisa,
Seketika cegukanku berhenti. "Le, ada masalah ya kamu sama orang itu?" tanya Pak Zazali. "Masalah apa, Pak? Perasaan saya tidak punya masalah dengan orang lain, Pak," jawabku kebingungan. "Sudah, jujur saja. Itu loh, perempuan yang rambutnya sebahu, yang inisialnya huruf W itu, temanmu kan?" ucap Pak Zazali. Dek, aku kaget setengah mati setelah mendengar ucapan Pak Zazali. Bagaimana Pak Zazali tahu tentang Wiwin? Dan apa hubungannya semua ini dengan Wiwin? Apa jangan-jangan api tempo hari adalah kiriman dari Wiwin? "Wis Yole, sekarang kamu sudah baik-baik saja. Bapak minta nanti kamu habis balik ke tempatmu kerja, langsung temui orang itu dan minta maaf," ucap Pak Zazali lagi. Aku yang kaget sekaligus malu hanya bisa mengangguk pelan. Ibuku di sampingku sudah geleng-geleng kepala dari tadi. Malam harinya aku kembali ke kota B dan sampai di tujuan dengan selamat. Semua baik-baik saja dan aku bergegas untuk istirahat karena keesokan harinya aku harus berangkat ke kantor seperti biasa. Keesokan harinya saat sudah berada di kantor, aku meminjam telepon kantor untuk mengajak Wiwin bertemu setelah jam pulang. Aku ingin melaksanakan apa yang dikatakan oleh Pak Zazali, yaitu meminta maaf. Wiwin pun menyanggupi ajakanku dan berkenan untuk menemuiku. Selepas pulang, aku menuju ke restoran tempat kami janjian. Ternyata Wiwin sudah sampai di tempat lebih dahulu. "Win, aku minta maaf atas semua kesalahan yang telah aku perbuat. Maaf sudah membuatmu sakit hati. Aku yang salah, Win. Aku minta maaf," kataku kepada Wiwin. "Iya mas, tidak apa-apa. Sekarang aku benar-benar sudah ikhlas memaafkanmu, lahir batin," jawab Wiwin. Aku lega mendengar jawaban itu. Kali ini aku yakin betul bahwa Wiwin sudah memaafkanku. Namun, aku masih penasaran apa yang dilakukan Wiwin terhadapku hingga aku mengalami hal aneh. "Sebenarnya, aku ini kamu apain sih, Win? Tolong jawab jujur ya, Win," tanyaku. "Maaf banget ya, Mas. Sebenarnya di sini aku juga salah. Tempo hari waktu kamu bilang kalau ternyata kamu sudah punya calon istri di Jawa, aku sakit hati, Mas. Saking sakit hatinya, aku sampai memutuskan untuk pergi ke dukun untuk memberimu balasan. Dukun itu memberiku pilihan, mau membuatmu gila, gak bisa pulang, atau cuma diberi pelajaran. Aku waktu itu masih ingat dosa. Jadi akhirnya aku minta biar kamu diberi pelajaran aja. Aku memberikan fotomu kepada dukun itu, Mas. Kemudian dia menyayat-nyayat fotomu menggunakan kerisnya. Lalu dukun itu menyuruhku untuk mengubur fotomu di area pemakaman. Sekali lagi aku minta maaf banget, Mas. Aku juga salah," terang Wiwin kepadaku. Mendengar penjelasan dari Wiwin, aku benar-benar merasa menyesal. Aku jadi yakin bahwa semua ini adalah balasan dari perbuatanku sendiri. Dari awal aku sudah menyadari bahwa apa yang aku lakukan adalah salah. Tapi egoisme masa mudaku justru menjerumuskanku dalam suatu masalah. Pada akhirnya aku dan Wiwin berpisah dengan baik-baik. Tidak ada gangguan apapun yang terjadi setelah itu. Beberapa bulan kemudian, di tahun 1993, aku pun menikahi pacarku. Pacarku tahu cerita ini setelah kami menikah. Suatu perbuatan, entah itu perbuatan baik ataupun buruk, pasti ada balasannya. Maka berhati-hatilah dalam melakukan sesuatu. Itu tadi cerita tentang pengalaman masa muda bapakku. Cerita ini berdasarkan penuturan langsung dari beliau. Cuma aku rubah dari segi bahasa agar kalian bisa mudah dalam memahami dan menikmati cerita ini. Sebenarnya sih ini peringatan untuk aku sendiri, untuk para cowok. Jangan suka selingkuh, jangan jadi fuckboy. Sekian untuk cerita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir. Dan semoga kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan
kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.